Jimin sekarang adalah pemegang rekor dunia Guinness 2 kali. Hanya kurang dari 3 bulan sejak Jimin secara resmi melakukan debut solonya, dan itu telah menjadi periode pertumbuhan dan perkembangan besar baginya dan karir solonya. Dia telah memecahkan rekor, meningkatkan standar, dan menjadi pemecah rekor untuk solis K-pop di semua platform dan tangga musik utama yang berbeda secara global. Tingkat kesuksesannya dapat dilihat dari pengakuan yang dia terima dari entitas kelas dunia yang berbeda untuk tonggak utamanya yang dicapai dalam platform yang berbeda. Sebagai seorang seniman, salah satunya adalah pengakuan dan pengakuan rekor dunia Guinness yang sangat didambakan. Pada 14 Juni, penggemar menemukan bahwa Jimin telah mendapatkan Guinness World Record lainnya di layanan platform musik SoundCloud dengan lagu pertamanya yang telah ditulis sendiri dan dibuat sendiri, Promise. Lagu itu secara resmi menjadi lagu yang paling banyak diputar sepanjang masa di platform tersebut pada 7 Desember 2021. Tapi judul ini baru diakui secara resmi pada 5 Januari 2023 saat rekaman itu diterbitkan. Khususnya, Promise juga memegang rekor sebagai lagu yang paling banyak diputar di platform yang sama. Dalam 24 jam pertama rilis dengan 8,5 juta streaming, saat ini lagu itu telah diputar sebanyak 330.036.626 kali di platform itu, mempertahankan rekornya sebagai lagu yang paling banyak di streaming dan paling populer di platform tersebut. Ini akan menjadi rekor dunia Guinness kedua Jimin. Yang pertama telah diterbitkan dan dirayakan hanya beberapa hari sebelumnya untuk artis K-pop solo tercepat mencapai 1 miliar streaming di Spotify. Melakukannya hanya dengan 393 hari seperti yang dilaporkan sebelumnya. Yang kedua, laporan media Korea mengatakan anggota BTS lainnya akan mendaftar sebelum akhir tahun 2023. Telah dilaporkan bahwa anggota BTS lainnya akan mendaftar pada akhir tahun ini. Dalam rangka perayaan 10 tahun mereka, BTS mengadakan BTS 10 Anniversary Festa at Uido di Uido Hanggang Park, Yeongdeungpo, Gu Seoul pada 17 Juni. Acara itu diisi dengan berbagai pameran dan program pengalaman seperti dinding sejarah, kostum panggung pameran, patung peringatan, dan zona foto tempat para penggemar dapat mengingat kembali kenangan mereka bersama BTS. Puncak acara pada hari ini adalah segmen khusus dengan RM, di mana ia berkomunikasi dengan penggemar dan membawakan lagu solonya Persona dan White Flower. Kata kunci untuk perayaan 10 tahun BTS adalah bersama. BTS merayakan pencapaian 10 tahun terakhir yang dimungkinkan berkat kebersamaan 7 anggota BTS dan ARMY penggemar mereka. Selama acara, RM berbagi, rasanya sudah lama sekali ketika aku berlatih dengan Young Gi-hyung. Aku ingin berterima kasih kepada kalian karena telah mendukung kami sejak sekolah menengah hingga sekolah menengah dan bahkan ketika kalian menjadi orang dewasa yang bekerja. Dia menambahkan, sekitar tahun depan Jin Hyung akan mengisi tempat ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di ulang tahun ke-15 atau ulang tahun ke-20, tapi kami selalu memikirkan kalian. Aku akan bekerja keras dan akan mencoba untuk hidup bahagia dengan para anggota sampai hari kita bertemu di Stadion Wembley. Menurut pejabat, 5 anggota BTS yang tersisa akan menjalani wajib militer mereka, termasuk anggota termuda seperti V dan Jungkook pada akhir tahun ini. Para anggota akan mendaftar secara berurutan setelah menyelesaikan jadwal yang tersisa seperti tur dunia Suga dan kegiatan solo Jungkook yang akan berlangsung tahun ini. Para anggota mengambil langkah untuk kembali sebagai grup secepat mungkin seperti yang mereka janjikan kepada penggemar. Meskipun memenuhi syarat untuk menunda pendaftaran militer mereka karena usia mereka, V dan Jungkook dikabarkan memilih untuk mendaftar lebih cepat daripada nanti. Keputusan strategis ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tanggal rilis mereka dengan anggota BTS lainnya. Tujuan mereka adalah untuk memastikan band dapat berkumpul kembali dan kembali ke panggung sebagai grup penuh tanpa jeda yang berkepanjangan. Sementara itu, kakak laki-laki Jin BTS merilis pernyataan yang membahas kontroversi perlakuan istimewa seputar konser solo Bruno Mars di Seoul. Kakak Jin BTS, Kim Seokjung, telah maju untuk mengatasi tuduhan seputar kontroversi perlakuan istimewa di konser Bruno Mars. Dalam pesan mendetail yang dibagikan pada 19 Juni, Kim Seokjung mengungkapkan keinginannya untuk mengklarifikasi situasi dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Dia mengakui bahwa tindakannya secara tidak sengaja telah menimbulkan kontroversi di sebuah acara yang dimaksudkan untuk dinikmati semua hadirin. Menanggapi masalah tiket itu, Kim Seokjung mengklarifikasi, berlawanan dengan spekulasi, tiket itu tidak diperoleh melalui cara ilegal atau diperoleh dengan bijaksana. Itu bukanlah tiket undangan yang dibeli di muka dari perusahaan atau organisasi tertentu. Dia ingin meyakinkan semua orang bahwa tidak ada kesalahan yang terlibat dalam mendapatkan tiket.
Lebih lanjut, Kim Sok Chung menjelaskan, sesuai dengan undangan, dengan jelas dinyatakan bahwa tiket dapat digunakan oleh anggota kartu atau orang yang diberikan. Dia dengan tulus meminta maaf atas kesalahpahaman yang mungkin timbul sebagai akibat dari situasi ini. Konser Bruno Mars, bagian dari rangkaian konser Super Hak Kartu Hyundai, berlangsung pada tanggal 17 dan 18 bulan ini di Stadion Utama Olimpiade di Kompleks Olahraga Jamsil, Seoul. Acara ini dihadiri lebih dari 100.000 penonton termasuk selebriti terkenal seperti RM dan V BTS, Jennie dan Rose Blackpink, G-Dragon, Song Hye Kyo, Han Ga-in, Yeon Jong-hoon, Sunmi, Park Jin Young, dan banyak lagi. Tapi, kekhawatiran muncul ketika diketahui bahwa sejumlah besar tiket undangan telah diberikan kepada selebriti dengan kursi mereka ditempatkan secara mencolok di dekat panggung yang mengarah pada tuduhan perlakuan istimewa. Di tengah kontroversi yang sedang berlangsung, keraguan dan kecurigaan muncul ketika Kim Sok Chung mengonfirmasi kehadirannya di konser itu melalui undangan. Spekulasi mulai beredar menunjukkan bahwa perlakuan istimewa melampaui selebritas itu sendiri dan bahwa undangan telah dibagikan kepada anggota keluarga dan kenalan dekat mereka. Yang ketiga, ahli bedah plastik Korea mengungkapkan bahwa Jin dan Cha Eun-woo adalah wajah selebriti yang paling banyak diminta oleh klien pria. Majalah Health Korea baru-baru ini melakukan wawancara dengan Dr. Choi Hyung, seorang ahli bedah plastik terkenal Korea dan direktur rumah sakit Iwido. Selama wawancara, Dr. Hyung menyoroti preferensi saat ini yang diamati di antara kliennya dan mengungkap wajah selebritas yang paling didambakan di industri ini. Menurut Dr. Choi Hyung, salah satu wajah idola K-pop yang paling dicari di kalangan pria tidak lain adalah Jin dari BTS. Di antara para aktor, wajah paling populer yang dicita-citakan klien adalah wajah Cha Eun-woo. Banyak klien yang membawa foto mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk meniru fitur wajah mereka yang berbeda. Menariknya, ahli bedah plastik lainnya yang membagikan keahlian di YouTube menggemakan kesimpulan Dr. Choi Hyung dengan juga menyoroti Jin dan Cha Eun-woo sebagai wajah yang paling diinginkan di antara kliennya. Dalam komentar yang ringan, dia dengan bercanda menyebutkan bahwa mungkin lebih mudah bagi seorang untuk dilahirkan kembali daripada mencoba menciptakan kembali ciri-ciri mencolok yang dimiliki oleh para selebritas ini. Baik Jin dan Cha Eun-woo telah mendapatkan pengakuan yang signifikan atas ketampanan mereka yang luar biasa. Banyak yang berharap mereka sebagai lambang standar kecantikan pria Korea Selatan. Netizen mengatakan, wajah terpahat paling tampan di dunia, Jin adalah kata sempurna untuk ketampanan mendasar. Seperti yang diharapkan, pilihan ahli standar kecantikan tampan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.